wabarakatuh. Saya Zahra Al-Sabila, absen 36 dari kelas 12 F3. Yang terhormat kepada Ibu Ariana selaku guru kimia kelas 12 F3. Di sini saya akan membuat video untuk pengayaan materi bab 1 yaitu sifat koligatif larutan. Di sini saya ingin mereview jurnal yang terkait dengan materi sifat koligatif larutan. Jurnal yang saya review ini berjudul Perbandingan Sifat Koligatif Campuran Larutan Garam, NaCl, KCl, dan N-benzoat dengan air zam-zam berdasarkan berat jenisnya. Jurnal ini terbit pada tahun 2017 dengan penulis Susi Rusdiani, Diri Suhendar, Teti Sudiarti yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurnal ini setelah saya review, didapatkan tujuan penelitiannya itu adalah untuk menganalisis bagaimana sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh zat terlarut dan interaksi antar molekul. Yang kedua yaitu untuk membandingkan sifat koligatif larutan garam, NaCl, KCl, dan N-benzoat dengan air zam-zam. Untuk metode penelitiannya itu dengan melakukan praktikum ataupun percobaan praktikum. Metode yang dilakukan ini meliputi preparasi sampel, pengukuran berat jenis, dan pengukuran tekanan osmosis menggunakan osmometer model 3250. Dalam jurnal ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai sifat koligatif larutan, yaitu sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Penentuan sifat koligatif dapat dilakukan dengan mengukur salah satu sifat koligatifnya. Di antaranya itu ada tekanan osmosis, penurunan titik beku, kenaikan titik didih. Dan melalui perhitungan matematis dapat diperoleh hasil yang lainnya. Jurnal ini membahas hubungan antara berat jenis larutan dan sifat koligatif larutan, yang merupakan sifat yang bergantung pada partikel zat terlarut dalam larutan, bukan pada jenis zat terlarutnya, yaitu dengan penggunaan perbandingan berupa air zam-zam dalam menentukan sifat koligatif larutan, seperti berat jenis air zam-zam, tekanan osmosis, penurunan titik beku, sampai bagaimana kenaikan titik didih si air zam-zam itu. Untuk mengetahui berat jenisnya, dalam praktikum ini melakukan pengukuran berat jenis dengan menggunakan piktometer 25 mili pada masing-masing larutan dengan variasi konsentrasi. Jadi dibikin konsentrasi yang berbeda-beda pada tiap larutannya. Untuk larutan garam. Tapi untuk air zam-zam, untuk pengukuran berat jenisnya itu diperlukan proses pemanasan dan juga pengenceran. Larutan garam, NaCl, KCl, dan juga Na-benzoat menunjukkan hubungan yang linear antara berat jenis dan juga konsentrasi. Sedangkan untuk pengukuran berat jenis pada air zam-zam, berat jenis ini memang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan dan tidak dipengaruhi dari jenis ataupun sumber air tersebut. Dari hasil lain juga terlihat pada data yang terlampir dalam jurnal menunjukkan bahwa hasil berat jenis pada air zam-zam itu menunjukkan hasil yang tidak linear. Dikarenakan pada air zam-zam ini ternyata ketika dipanaskan itu terdapat zat yang mudah terdekomposisi. Maka didapatkan rata-rata dari berat jenisnya itu sekitar 0,9965 gram per mili yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Hal itu disebabkan karena jika air zam-zam dipanaskan, ion karbonat yang terkandung dalam air zam-zam ini akan mengalami dekomposisi membentuk oksida logam dan karbon dioksida. Ion karbonat kurang stabil terhadap pemanasan ataupun pengenceran, karena karbonat mulai kehilangan karbon dioksida dan air pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan pada pencobaan yang dilakukan oleh jurnal tersebut, lama pemanasan dimulai ketika suhu mencapai 100 derajat Celcius. Sehingga ketika dipanaskan tidak terjadi pemekatan, namun malah terjadi kehilangan kandungan ion-ion yang terdapat dalam air zam-zam tersebut, yaitu karbonat dan juga bikarbonat. Dan dengan banyaknya ion yang menghilang dalam kandungan air zam-zam, itu berarti menyebabkan penurunan berat jenis yang terjadi. Selanjutnya dilakukan analisis untuk tekanan osmosis. Tekanan osmosis ini dilakukan dengan menggunakan instrumen osmometer, dan untuk variasi konsentrasinya dibuat dengan mengikuti kemampuan dari osmometer yang digunakan. Osmometer yang digunakan ini merupakan model 3250, sehingga pada kondisi low dapat mendeteksi 67,2 atm dan juga pada kondisi high dapat mendeteksi hingga 89,6 atm. Selanjutnya hasil dari tekanan osmosis ini dihubungkan dengan berat jenis NaCl, KCl, dan juga Na-benzoat, dan didapatkan hasil seperti yang terlampir dalam gambar, menunjukkan bahwa hasil yang sebanding. Jadi semakin tinggi berat jenis maka semakin tinggi pula tekanan osmosisnya. Dalam hal ini berarti larutan garam konsentrasi akan berbanding lurus dengan berat jenis dan juga berbanding lurus pada tekanan osmosis. Selanjutnya, untuk hasil analisis pada tekanan osmosis, seperti yang terlihat pada gambar yang berasal dari data yang diambil dari jurnal, ternyata hubungan antara tekanan osmosis terhadap lamanya pengenceran atau lama pemanasan air zam-zam menunjukkan hasil yang berbanding lurus. Tetapi kalau dihubungkan antara tekanan osmosis dan juga berat jenisnya menunjukkan hasil yang tidak berbanding lurus. Karena apa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam pemanasan ion-ion air zam-zam itu banyak yang terdekomposisi dan menghilang. Selanjutnya untuk larutan campuran yang dari ketiga larutan tadi, NaCl, KCl, dan juga Na-benzoat, dalam konsentrasinya didapatkan hasil yang berbanding lurus, dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya dilakukan analisis penurunan titik beku.
Untuk menghitung penurunan titik beku dalam sifat koligatif ini bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk menghitung penurunan titik beku ini juga ternyata dapat dilihat dari hasil data yang telah didapatkan dari analisis tekanan osmosis. Dikarenakan hubungan penurunan titik beku terhadap berat jenis dapat diturunkan dari hubungan penurunan titik beku terhadap tekanan osmosis dengan nilai mol yang sama, sedangkan untuk tekanan osmosisnya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya didapatkan pula hasil data berupa grafik, yaitu hubungan penurunan titik beku terhadap berat jenis NaCl, KCl, dan juga Na-benzoat. Itu didapatkan hasil yang linear ataupun sebanding, menunjukkan bahwa semakin besar penurunan titik beku, maka semakin besar pula berat jenisnya. Jadi untuk larutan campuran garam didapatkan hasil sebagai berikut, yang dihitung berdasarkan persamaan yang sudah dijelaskan tadi, menunjukkan bahwa penurunan titik beku berbanding lurus dengan berat jenis, karena berdasarkan rumus yang digunakan, tekanan osmosis akan berbanding lurus dengan penurunan titik beku. Kita dilakukan analisis kenaikan titik didih yang menggunakan rumus sebagai berikut. Didapatkan hasil hubungan kenaikan titik didih terhadap berat jenis larutan garam, NaCl, KCl, dan juga Na-benzoat adalah sebagai berikut. Menunjukkan seiring meningkatnya kenaikan titik didih, maka meningkat pula berat jenisnya. Maka dapat dikatakan dalam hubungan ini pun mendapatkan hasil yang sebanding. Selanjutnya untuk larutan campuran juga dapatkan hasil sebagai berikut, yang pada gambar juga sudah terlihat menunjukkan hasil yang linear ataupun sebanding. Berdasarkan review jurnal yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat kita tarik hal yang dapat menjadi kesimpulan adalah dalam penelitian ini, sifat koligatif dapat ditentukan untuk larutan yang diketahui konsentrasi dan zat larutnya. Dibuktikan dengan pada larutan tunggal NaCl, KCl, dan Na-benzoat maupun larutan campuran dari ketiga larutan tersebut didapatkan hasil berat jenis yang linear juga jika kita hubungkan dengan tekanan osmosis, penurunan titik beku, dan juga kenaikan titik didih. Namun, ternyata sifat koligatif tidak dapat ditentukan untuk larutan yang tidak diketahui zat larutnya dan juga konsentrasinya seperti air zam-zam. Maka setelah percobaan tadi juga bisa dilihat dari air zam-zam ini tidak dapat didapatkan hasil berat jenis yang linear dengan pemanasannya, karena dalam setiap pemanasan dan pengenceran, setiap naiknya suhu terdapat ion dekomposisi yang selalu menghilang, yang menyebabkan berat jenis itu selalu menurun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu nilainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.